Artinya teknologi yang berdasarkan iman, yang berdasarkan keyakinan, yang tidak merusak alam, kan bisa nih sebenarnya. Jadi yang saya maksud Jawa ugeman itu adalah Jawa yang sebelumnya Panjenengan membahas Jawa ugeman, bagaimana dengan Jawa ageman? Om dilahing jatinuhuni hajat-hajatil luhur Nusantara tapi uluk salam. Jawa ageman itu adalah Jawa yang mampu menguniversalkan Jawanya, Pak ya. Nah, ini Jawa yang kadang ada beberapa hal yang kurang pas juga. Artinya kalau saya berkata berbenturan itu nggak ngeh nanti ya. Artinya, nah kalau Jawa mungkin, nah, bukan mungkin ya, Jawa ageman ini Jawa yang melakoni, Mas. Ketika yang melakoni ini berpamitan kepada Jawa ugeman ini kan Jawa yang pokok, Jawa yang menjadi pedoman. Nah, nanti ya mungkin kamu akan menyimpang dari jalanunya. Kalau dalam istilah agama apa syariatnya apa ya? Mungkin kamu khawatir, rasa kekhawatiran tidak kuat atas umpamanya nih suku Baduy yang muda. Ini akan ada yang keluar. Apa kamu kuat dengan menatap mobil yang begitu, dengan apa dan sebagainya gitu loh. Nah ini padahal antara Jawa ini kan harus Jawa ugeman maksudnya. Ini kan harus dibeber, Mas. Ugemannya harus dibeber. Artinya harus diaplikasikan. Harus terimplementasikan, harus diterapkan agar Jawa itu makin ada ibaratnya ada pedomannya, tapi juga ada manfaatnya. Artinya manfaat untuk minimal garis-garis besar haluan Jawa lah ibaratnya. Kalau itu ya hari kelahiran setidaknya yang semula itu ngebleng itu nggak makan nggak minum ya dalam kamar. Nanti dalam penerapannya minimal di situ hanya makan wok-wokan tapi dalam keramaian begitu loh. Bukan berarti ini mengurangi hikmat ya. Namun di situ adalah bagaimana bisa Jawa ini bermanfaat. Begitu. Lah contoh, saya mengatakan ibaratnya kayak Pak Harto ini. Pak Harto ini pedoman Jawanya kuat nggak? Presiden Soeharto itu sangat kuat kan? Ya, ini yang termasuk Jawa ageman. Jadi Jawa ageman itu adalah Jawa yang mengimplementasikan asas-asas Jawanya, pedoman-pedoman Jawanya itu untuk kepentingan umat, taruhlah. Umat ini kan banyak nih. Umat itu kan seluruh manusia, binatang gitu loh. Untuk kepentingan umat, taruhlah kalau saya ngomong itu adalah Jawa yang memikirkan kemaslahatan umat. Tidak Jawa yang sebatas mempedomani Jawanya. Apakah itu tidak cenderung mirip dengan laku ksatria gitu, Pak? Iya. Jadi Jawa ageman ini adalah laku ning satrio pinandito. Itu. Sekali lagi saya katakan, Jawa ageman ini adalah Jawa yang laku ning satrio pinandito. Artinya satria ini kan pejuang lah taruhlah. Satria ini kan ibaratnya orang yang mempertahankan harkat dan martabat hidup sesama gitu loh. Ya, mengimplementasikannya ini otomatis kan nggak mudah. Kalau kita berpandangan kepada Jawa yang ageman tempo dulu, seorang raja umpamanya, ini harus bisa ndeder. Ndeder itu apa ya? Ndeder ibaratnya mengipuk-ipuk itu ndeder. Ndeder itu menanamkan wiji-wiji loh, Mas. Membuat bibit ini, membuat tunas bagaimana Jawa bisa terimplementasikan. Jawa bisa bermanfaat. Tidak hanya sebatas adat, itu loh artinya. Jawa bisa bermanfaat sehingga ndeder satrio pinandito. Artinya satrio pinandito wani maju ing palagan, berani berbicara di depan orang banyak,
yang muncullah ketika itu adalah bukan pandangan agamis tapi nasionalis gitu loh. Kata Bung Karno kan seperti itu, artinya bukan pandangan ibaratnya magis, tapi berpedoman kepada nasionalis lah. Nasionalis ini juga merupakan hasil dederan ibaratnya dari implementasi Jawa Ugeman menjadi Jawa Ageman menurut saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Presiden Soekarno itu kan orang Jawa, Mas. Jadi otomatis prinsip-prinsip Jawanya ini sangat kuat, ya. Ulah rasa Jawanya ini sangat kuat, sehingga cenderung kepada lelaku yang jajah projo milangi kori. Jajah projo milang kori kan artinya ke sana gitu ya. Ya nanti bisa di situ ada sebuah tali simpul. Tali simpul inilah yang berpedoman pada hakikat-hakikat Jawa terimplementasikan menjadi Satrio Pinandito. Kira-kira kalau Presiden Soekarno jiwanya Satrio Pinandita apa bukan? Nah, kira-kira kalau Presiden Soeharto jiwanya Satrio Pinandita atau bukan? Nah, ini yang dimaksud Jawa Ageman. Jawa yang dipakai untuk kepentingan umat, gitu loh. Jawa yang menggali Jawanya, pedoman-pedoman pokok Jawanya, lalu mengimplementasikan untuk kepentingan umum. Timbullah ibaratnya manfaat bagi sesama, ya nasionalis dan berguna bagi diri, nusa, bangsa, dan negaranya. Begitu artinya sangat-sangat penting, artinya Jawa ini bukan hanya sekedar Jawa Ugeman, namun Jawa Ageman. Istilahnya berarti Ugeman ini dijadikan sebagai pedoman, lalu diagem atau diterapkan di lapangan, istilahnya begitu. Iya, begitu. Artinya Jawa Ugeman ini pedoman. Jawa Ugeman ini adalah pedoman. Contoh, kidung yang itu mocopat ya. Mocopat. Ini kan tetembangan mocopat yang berawal dari mijil. Mijil itu ateges lahir, ya. Mijil yang diakhiri dengan pocong, ya karena menghindari ini Jawa yang pedoman aslinya mijil sampai dengan pocong. Tapi oleh Jawa Ageman ya ditafsirkannya takut anak cucu itu hanya berpikir nanti kalau dipocong itu hanya berpikir matilah caranya. Sehingga digubahlah menjadi pucung. Ini kan miring, bahasa miring begitu loh. Terus megat roh itu kan meninggal, ya kan? Megat ruh meninggal lalu dipocong gitu ya. Nah, karena menghindari anak cucu ini takut atas berpikir wah nanti saya akan pegat dengan sukmanya, nanti saya akan matilah intinya. Mbok nanti anak cucu ini takut untuk menjalani hidup hanya berpikir mati saja, itu kan ada itu yang ibaratnya orang mempelajari itu sampai dengan sakit ingatan lah cara anunya itu, sehingga bukan megat roh ya tapi disanepakan menjadi megat ruh, seolah-olah kan megat ruh gitu loh, seolah-olah satu kata tapi aslinya itu adalah megat roh. Megat ruh, ya. Megat ruh, aslinya seperti itu. Sehingga Jawa Ageman yang berpedoman kepada Ugeman, ini yang betul-betul bisa diharapkan, tapi bukan berarti Jawa Ugeman ini atau para kiai itu dilangkahi, Mas. Itu kan nggak pas juga ini. Jadi para yang terhormat, yang saya hormati lah, kalau saya memuliakan juga tidak bisa, yang memuliakan itu Tuhan ya. Artinya para bedogol atau para kiainya orang Jawa ini semestinya mesti kita seksama berpikir membuat bibit laswiji tanah Jawi ya. Ibaratnya membuat bibit ndeder, membuat tunas-tunas baru ya, agar Jawa ini tidak hanya sebatas Jawa Ugeman tapi juga terimplementasi pada Jawa Ageman gitu. Ndeder Jawa Ageman. Artinya Satria Pinandita yang berpedoman Jawa, tapi Jawa ini bisa bermanfaat kaidah-kaidahnya bagi orang banyak begitu. Sehingga untuk napak tilasnya,
untuk lelakunya, untuk intelektualnya begitu ya. Artinya kan ada juga nih, oh, sekolah pinter-pinter go ngopo gitu loh, kan ada juga seperti itu. Yang penting kan pedomannya, yang penting wong pedomannya wong urip ya ngunduk wong pakarti. Kan tidak sebatas itu. Kalau kita ibaratnya kan ada harta, ilmu, lalu tata krama. Nah, bagaimana mungkin ini akan mengadopsi tata kramanya apabila kita tidak mumpuni dalam intelektualnya. Intinya Jawa Ageman ini adalah Jawa yang mumpuni. Jawa Ageman, sekali lagi, Jawa yang mumpuni antara pedoman dan intelektualnya atau prakteknya, antara lahir dan batinnya. Dengan kata lain, kita tidak sekedar belajar atau mengembangkan mocopat, tapi juga melakoni apa yang ada di dalam mocopat. Iya, begitu. Artinya kalau mijil lahir, terus dandang gulo kita terus sampai dengan pocong itu, sampai dengan asmorondono. Asmorondono ini kan kita bermain cantik dalam asmara. Nah, ini bagaimana mengendalikan asmara, asmorondono gitu loh. Terus durmo, bagaimana kita melakoni durmonya. Itu durmo kan, durmo nantang-nantang nih kan, makanya kalau durmo itu durmo penantang begitu loh. Bagaimana kita bisa menantang tapi juga selamat, dan itu kan nggak bisa dihindari dalam rekam jejak manusia ya. Artinya manusia harus ada, tumbuh, berkembang, berubah, musnah gitu loh. Setiap makhluk kan seperti itu. Nah, ini kan tingkatannya ada lahir ya, dandang gulo, sinom dan sebagainya, sampai dengan pangkur. Pangkur ini kan pangucape mungkur, sudah tidak senang durmo penantang. Pangkur ini menjelang megatru kita harus pangkur mungkur ing kadunyan. Nah, kuwowo nahan howo ngekes dur angkara murka gitu loh. Itu pangkur ibaratnya. Jadi kalau kita memandang sekarang memang sudah saatnya Jawa ini dibeber agar tidak bubar. Dibeber tapi tidak bubar. Bagaimana caranya? Artinya pedomannya itu kepada para pedokor, para pengesuh. Itu kan Jawa sebenarnya sangat komplit banget, Mas. Komplit sekali. Dari Urian Mijil sampai dengan Megatroh. Makanya kalau betul-betul yang Jawa yang ngugemi dan ngagemi ya. Artinya bisa mencelakakan yang ngugemi, yang ngagemi. Ini terkadang, ini kakek saya saja nih. Eyang Karto Miharjo, Eyang Penatus Gumilir. Ya, Gumilir itu Cilacap. Itu akan meninggal pada sehari sebelumnya punya keponakan yang diangkat namanya Narti. Ini saya ceritakan ya. Sunarti itu minta kepada Pak Bupati pada waktu itu Muhammad Supardi kalau nggak keliru Pak Bupatinya. Pak Bupati, saya besok mungkin akan meninggal gitu loh. Tolong caranunya anak saya ini dijadikan kepala desa atau lurah di Gemilir ini. Saya ingin melihat anak saya menjadi kepala desa atau lurah. Itu kan masuk kota sih, diangkat oleh bupati, dan secara kebetulan Pak Narti itu adalah pegawai kabupaten, itu diangkat menjadi lurah di desa Gemilir. Setelah diangkat dan dia mengetahui pelantikannya, bisa dilacak ini yang Penatus Karto Miharjo atau yang Penatus Gemilir. Lalu selang sehari begitu duduk di balai desa ya, malamnya itu meninggal dunia, Mas. Cuma kata-katanya nggak terang-terangan. Pokoknya saya ingin melihat anak saya menjadi lurah atau kepala desa. Sebelum lurah kan ini kan kepala desa nih ya, menjadi kepala desa, menjabat kepala desa di desa Gumilir. Nah, selang duduk malamnya meninggal dunia, Mas. Itu meninggalnya malam Jumat Kliwon. Hari Kemis wagenya Sunarti itu duduk dilantik dan duduk di kursi kepala desa. Ini sebuah contoh seperti itu. Ini yang mampu menjadi Jawa Ugeman, yang mampu memakai Jawa Ugeman dan Jawa Agemannya, begitu loh. Artinya memang ini harus disinergikan. Yang pokok tetap ada, namun para satrianya ini harus ndeder lasmiji tanah Jawi itu
harus selalu dideder, sehingga Jawa itu tidak hanya sebatas Jawa ugeman, ugemannya tetap ada, tapi Jawa agemannya itu lebih banyak, sehingga mungkin nanti bisa apa ya, bisa bersatu pandu, bukan bersatu padu, itu bersatu pandu, saling memandu maksudnya, antara romonya atau bedogolnya dan umatnya ini, maaf kata, cara bisa serta merta tanpa ada saling menghinakan atau dihinakan. Kalau sekarang kan, wah orang Jawa orang primitif begitu loh, cenderung seperti itu. Ini karena cenderung kepada banyaknya yang masih memakai Jawa ugeman. Lalu kalau Jawa ageman ini yang mau melaksanakan tabiat dan syariatnya gitu, Jawa yang mau mengadopsi nilai-nilai universal, ya, baik itu intelektual dan lain sebagainya, dan melaksanakan tetap berprinsip Jawa namun mengimplementasikan Jawanya secara universal, tidak terbatas kepada pedoman. Jadi dalam maksud saya ini, Jawa ugeman tetap harus diadakan, tapi Jawa ageman itu tetap harus dikembangkan. Terima kasih.